Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan metode untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kali ini yang kita akan bahas adalah metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum ke pembahasan itu, mari kita sedikit mengulas tentang metode sebelumnya, yaitu metode faktorisasi. Salah satu contoh metode faktorisasi bisa kita saksikan dalam contoh berikut. Ketika kita diminta untuk menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0, maka yang bisa kita lakukan adalah memfaktorkan menjadi x tambah 2 kali x tambah 1 sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga akan diperoleh x tambah 2 sama dengan 0, atau x sama dengan negatif 2, atau x-nya negatif 1. Ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Secara umum, metode faktorisasi itu menjadi metode yang mudah atau simple untuk contoh-contoh persamaan kuadrat yang memang bisa difaktorkan. Tetapi ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah tidak semua bentuk kuadrat bisa dengan mudah difaktorkan atau difaktorisasi. Contohnya, salah satu contoh yang sederhana di sini, x kuadrat kurangi 3x kurangi 2 sama dengan 0, ini akan mengalami kesulitan ketika diselesaikan dengan faktorisasi. Sehingga diperlukan metode lain untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Seperti yang disampaikan di peta konsep di awal pembelajaran tentang tentang persamaan kuadrat ini, bahwa ada 3 metode yang akan dibahas, yaitu yang kedua metode melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratis. Hari ini kita akan membahas tentang metode kuadrat sempurna, tetapi sebelumnya tentu harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Mari kita perhatikan ketika ada bentuk, nah ini bentuk kuadrat sempurna, x tambah b dikuadratkan. Kalau kita uraikan dengan perkalian distributif akan diperoleh x kuadrat tambah 2bx tambah b kuadrat. Ini bentuk kuadrat sempurna. Kalau bentuk kurangnya seperti ini, sehingga bentuk kuadrat sempurna bisa kita tuliskan x kuadrat tambah 2bx tambah b kuadrat. Perhatikan bahwa di sini c-nya adalah b kuadrat, sementara koefisien x-nya 2b. Jadi 2 kali dari b itu bisa dibentuk menjadi kuadrat sempurna x tambah b dikuadratkan. Begitupun kalau tandanya kurang. Nah, dalam hal ini nanti yang akan kita gunakan modifikasi dari sini, x kuadrat tambah bx tambah b per 2 dikuadratkan, itu bisa dibentuk menjadi x tambah b per 2 dikuadratkan. Kenapa? Karena ini koefisien x-nya adalah 2 kali dari b per 2. 2 kali b per 2, b. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk kuadrat sempurna. Nah, selanjutnya ini intinya pembahasan kali ini kita akan bahas tentang metode melengkapkan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, lakukan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pindahkan C ke ruas kanan persamaan, atau caranya adalah dengan tambahkan negatif C pada kedua ruas persamaan. Kemudian yang kedua, bagi semua suku untuk di semua ruas dengan A, dengan koefisien dari x kuadrat. Kemudian yang ketiga, tambahkan kedua ruas persamaan dengan setengah kali B per A dikuadratkan. Kemudian, bentuk kuadrat sempurna sesuai yang tadi dibahas tentang bentuk kuadrat sempurna, kemudian selesaikan persamaan kuadrat yang bersangkutan. Sekarang, ayo kita mencoba dalam contoh. Contoh yang pertama.
Dengan metode melengkapkan kuadrat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurangi 3 sama dengan 0. Perhatikan bahwa persamaan kuadrat yang menjadi permasalahan di contoh 1 ini memiliki koefisien A 2, B-nya 5, dan C-nya negatif 3. Baiklah, kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Nah, langkah yang pertama, tambahkan negatif C. Karena C-nya negatif 3, berarti tambahkan positif 3. Tambah 3 kedua ruas, sehingga ruas kanan menjadi 3, negatif 3 tambah 3, 0. Tambahkan positif 3 di kedua ruas, artinya menghilangkan C di ruas kiri. Atau mungkin dalam bahasa Anda yang sering digunakan adalah pindahkan, walaupun secara teori yang benarnya bukan dipindahkan, tidak bisa dipindahkan, ya. Kemudian, selanjutnya, langkah kedua, bagi semua suku di semua ruas dengan A, dengan koefisien X kuadrat. Di sini koefisien X kuadratnya atau A-nya 2, berarti bagi semua suku ini dengan 2. 2 bagi semua suku dengan 2, ya. 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat, kemudian 5 bagi 2, 5 per 2x, kemudian 3 dibagi 2 menjadi 3 per 2. Selanjutnya, sesuai urutan langkah tadi, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah dari B yang baru, ya. Perhatikan di sini, 5 per 2, ini B yang barunya 5 per 2, tambahkan setengah dari 5 per 2, dikuadratkan di kedua ruas. Ini tidak mengubah persamaan. Ini tujuannya untuk supaya mengarah ke kuadrat sempurna. Dari mana 5 per 4? Sekali lagi, 5 per 4 itu dari setengah kali 5 per 2. Ya. Nih, tambahkan 1 per 2 kali 5 per 2. 1 kali 5, 5, 2 kali 2, 4. Jadi 5 per 4 kuadrat. Setengah dari ini, ya. Jadi 5 per 4 kuadrat. Sehingga akan diperoleh X kuadrat tambah 5 per 2X tambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 3 per 2 tambah 5 per 4 dikuadratkan, berarti 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, 25 per 16. Nah, kita kotret dulu supaya ini bisa disederhanakan. 3 per 2 tambah 25 per 16, samakan penyebutnya menjadi per 16. 16 bagi 2, 8. 8 kali 3, 24. Sehingga 3 per 2 menjadi 24 per 16, ditambah 25 per 16. Silakan Anda pelajari kembali penjumlahan pecahan. 24 tambah 25, 49 per 16. Sehingga kita masukkan ke sini akan diperoleh. Nah, ini X kuadrat tambah 5 per 2X tambah 5 per 4 kuadrat, ini merupakan kuadrat sempurna. Bisa kita bentuk menjadi kuadrat sempurna seperti di bagian yang di awal dibahas tadi. Kenapa? Karena bagian B yang baru ini 2 kali dari C-nya, 2 kali dari 5 per 4. Sehingga kita bisa bentuk X tambah 5 per 4, tinggal dari sini X tambah yang ini 5 per 4 dikuadratkan. Jadi di kuadratnya sempurna, hanya 1 kuadrat digabung, sama dengan tadi hasil yang ini kita sederhanakan menjadi 49 per 16. Kemudian langkah selanjutnya, X tambah 5 per 4, karena X tambah 5 per 4 X tambah 5 per 4 dikuadratkan sama dengan 49 per 16, maka otomatis X tambah 5 per 4-nya adalah akar dari 49 per 16. Tapi bisa positifnya, bisa negatifnya. Karena bilangan positif dan negatif dikuadratkan hasilnya pasti sama berupa bilangan positif. Jadi menjadi X tambah 5 per 4 sama dengan
positif negatif dari akar 49 per 16. Akar 49, ya 7, ini akar 16, 4. Sehingga akan menjadi X tambah 5 per 4 sama dengan positif negatif 7 per 4. Ya, 49 akar kuadrat 7, akar kuadrat dari 16, 4. Setelah ini tinggal diselesaikan. Kita lanjutkan, X sama dengan negatif 5 per 4, positif negatif 7 per 4. Ya, negatif 5 per 4 dari sini, ini bisa dihilangkan dengan menambahkan negatif 5 per 4 di kedua ruas. Atau lagi-lagi kalau dalam bahasa Anda biasanya sering pindahkan 5 per 4 ke ruas kanan menjadi negatif 5 per 4. Ya. Ingat, secara konsep adalah dengan menambahkan kedua ruas dengan inverse-nya. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa penyelesaiannya ada dua, bisa positifnya, bisa negatif. Kita lihat, kemungkinan pertama, X1-nya adalah negatif 5 tambah 7 per 4. Atau X2-nya negatif 5 kurangi 7 per 4. Ya, negatif 5 per 4 kurangi 7 per 4. Atau bisa digabung negatif 5 kurangi 7 per 4. Jadi yang satu kita ambil tambahnya atau positif, yang satu ambil negatifnya atau kurangi. Sehingga menjadi dua persamaan. Masing-masing kita selesaikan. Negatif 5 tambah 7, 2. 2 per 4. Atau kita sederhanakan menjadi setengah. Ini akar yang pertama atau penyelesaian yang pertama, X1 sama dengan setengah, atau X2 yang kedua, negatif 5 kurangi 7, negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 5X kurangi 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 per 2 atau X sama dengan negatif 3. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas contoh yang kedua. Dengan metode melengkapkan kuadrat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 3X kurangi 2 sama dengan 0. Ini yang tadi yang menjadi permasalahan di awal, bahwa bentuk ini akan sedikit sulit, ya, untuk diselesaikan dengan faktorisasi. Mari kita selesaikan dengan metode yang hari ini dibahas. Seperti tadi, kita lebih percepat. Ya. Pertama, kita sesuai tadi pindahkan C-nya negatif 2 menjadi 2. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari B per A. B per 2 setengah B. Ini kenapa tidak dibagi A dulu? Karena A-nya sudah 1. Kalau A-nya sudah 1, tidak usah ada langkah membagi semua ruas dengan A. Karena dibagi 1, tetap hasilnya tidak akan berubah. Jadi, karena ini A-nya koefisiennya 1, bisa langkah setelah mengubah C ke ruas kanan, memindahkan ke ruas kanan, selanjutnya bisa dengan langsung menambahkan kedua ruas dengan setengah dari B dikuadratkan. Jadi 3 per 2 dikuadratkan. Ya. Kemudian kita selesaikan 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 9 per 4. Ini menjadi kuadrat sempurna. X kurangi, ingat tandanya yang kedua kurangi, berarti X kurangi 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 2 per 1 ditambah 9 per 4. Jadikan sama-sama penyebutnya per 4. Ini menjadi 4 kali 2, 8. 8 tambah 9, 17 per 4. Silakan Anda coba kotret. Di sini tidak diuraikan, untuk kalian uraikan, untuk Anda uraikan menjadi 17 per 4. Sehingga X kurangi 3 per 2 seperti tadi menjadi positif negatif akar 17 per 4. X kurangi 3 per 2 sama dengan positif negatif. Di sini ada ada bilangan kuadrat yaitu 4. Berarti 1/4 bisa kita
akarkan menjadi setengah, tetapi 17 akarnya ini bentuk akar yang tidak bisa disederhanakan lagi ya, menjadi setengah akar 17. Selanjutnya, negatif 3/2, gabung ke sini ke ruas kanan menjadi 3/2, dengan menambahkan 3/2 di kedua ruas, menjadi 3/2, positif negatif setengah akar 17. Sehingga penyelesaiannya atau akar-akarnya seperti tadi, yang pertama ambil positifnya menjadi X1-nya menjadi 3/2 tambah setengah akar 17. 3/2 tambah setengah akar 17. Kalau bisa bisa digabung karena sama-sama 1/2, jadi 1/2 kali 3 tambah akar 17. Ya, ini kalau hanya berubah bentuk saja, sama saja. Ini solusinya ini juga ya. Atau X2-nya 3/2, bagian kuranginya ya, kurangi setengah akar 17. Atau kalau dikelompokkan atau difaktorkan menjadi setengah dari 3 kurangi akar 17. Itu jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 3X kurangi 2 sama dengan 0 adalah X1 setengah dari 3 tambah akar 17, atau X2-nya setengah dari 3 kurangi akar 17. Ini solusinya atau penyelesaiannya berupa bentuk akar, dan itu membantu menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat yang sulit untuk diselesaikan dengan faktorisasi. Nah, bagaimana setelah dua contoh ini? Mungkin sepintas seperti lebih sulit ya, tetapi ini ketika sudah dicoba pasti bisa ya. Ini menjadi solusi untuk menyelesaikan bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang sulit untuk difaktorkan. Tentu nanti ada satu lagi di pembahasan selanjutnya dengan menggunakan rumus. Pada praktiknya nanti Anda tinggal memilih metode mana yang paling Anda kuasai dan metode mana yang tepat untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat yang akan dicari solusi atau akar-akarnya. Nah, sebagai akhir dari pembahasan kali ini, seperti biasa, selamat mencoba untuk soal latihan. Bisa ditampilkan 2 soal latihan saja, seperti yang identik atau mirip dengan yang tadi dibahas di pembahasan yang kita bahas di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.